Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di Malam Bercerita. Berbagi kisah menyelami rasa dan menemukan makna di setiap detiknya. Pada episode ini kita akan membacakan kisah tentang pulang, tapi pulang ini bukan sebuah kebahagiaan, namun justru sebuah luka. Bagaimana kisah lengkapnya? Stay tune dan dengerin sampai habis ya. Pulang yang menyesakan. Rintik hujan membasahi jendela samping. Putaran air melesat senada dengan gemerlap lampu kota. Aku pulang ke tempat yang tak bisa kuanggap rumah. Ke tempat yang seharusnya tak pernah lagi aku pikirkan untuk kembali. Rina hujan mengalir di balik kaca, bersamaan dengan bulir air di ujung pelupuk mata saat pikiranku memutar ulang kejadian waktu itu. Waktu yang membuatku menjadi tunawisma tanpa keluarga. Entah seperti apa sekarang bentuknya. Apakah masih sama dengan waktu itu? Saat ayah dengan penuh amarah memukulku dan menendangku keluar rumah. Apakah masih sama semua raut wajah yang melihatku dengan linangan air mata waktu itu? Sejujurnya aku rindu kepada ayah, ibu, adik-adik. Tapi aku sudah tidak dianggap anak lagi oleh ayah. Menemui mereka adalah sebuah larangan yang pantang dilakukan. Lagu Ambang Pintu dari Bernadia mengalun syahdu di dalam mobil. Bibirku terangkat, seutas senyum sinis terlukis, membayangkan apakah mungkin puluhan tahun ini ayah menungguku untuk kembali. Rasanya tidak mungkin, mengingat semua ucapannya terakhir kali sebelum aku angkat kaki dari rumah. Saat itu, ia dengan tegas mengatakan, "Pergi kau dari sini. Aku gak sudi punya anak sepertimu." Aku memang anak yang nakal, sering dimarahi ayah. Tapi tidak pernah sekalipun bentakannya menyayat hati seperti waktu itu. Ibu dan adik-adik tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menangis, mencoba menenangkan ayah, menahannya agar tidak menyakitiku lebih jauh. Tapi amarahnya sudah memuncak. Baginya hanya ada aku di depan matanya, dengan kesalahan yang tak bisa lagi dimaafkan. Ayah terus memukuliku, sampai memar, sampai berdarah-darah, sampai kesadaranku berkurang. Dan diakhiri dengan tendangan hebat, tepat di perutku, yang melemparku keluar dari rumah. Ayah membentak ibu dan adik-adik untuk masuk ke dalam rumah, lalu menguncinya tanpa menghiraukanku yang tersungkur tak berdaya. Butuh waktu setengah jam untuk dapat bangkit dan berdiri. Aku tertatih, menyeret kaki, berhenti setiap 3 langkah untuk menarik nafas. Semua tubuhku terasa nyeri, perih. Aku harus menahan nafas untuk meredam rasa sakitnya. Sesampainya di taman kota, aku terduduk lemah di atas bangku. Rasanya sudah tidak kuat lagi untuk sekedar tersadar. Waktu itu adalah titik terhancurku. Remuk badan, remuk harapan, dan remuk semua hal yang pernah aku miliki. Aku terlelap di bangku kota, dan kupikir aku tidak akan pernah terbangun lagi. Namun takdir berkata lain. Tuhan memberiku kesempatan untuk tetap hidup dan melanjutkan kisah pahit yang tak ada harapannya. Seorang pengamen menemukanku dan membawaku ke tempat tinggalnya. Tempat kumuh yang tak mungkin ada orang yang mau tidur di situ. Dengannya aku memulai hidup baru. Menata ulang kekalutanku. Menata ulang hatiku yang berkeping-keping. Hingga kini kami bisa hidup dengan layak. Pesan singkat dari adikku masuk, menanyakan, aku sudah sampai mana? Aku sudah di Semarang, jawabku. Senyumku kembali tersungging.
ada seperti rasa bahagia akan bertemu dengan adik-adikku dan juga ibu. Keluarga yang seharusnya menjadi paling bahagia dengan karirku saat ini. Tapi apalah daya, takdir dengan kejam memisahkan kita. Berpuluh-puluh tahun tanpa bersua. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana tangis mereka waktu itu. Meraung-raung meratapi aku yang dihajar habis-habisan. "Pak, kita langsung ke rumah duka," kata sopir membuyarkan lamunanku. "Iya. Sudah kukatakan berkali-kali untuk pulang sebelum terlambat," kata Denny di sampingku. Aku hanya diam. Linangan air mataku sudah menjawab pertanyaannya dengan jelas. Dan itu tadi kisah kita di episode malam ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Boleh banget di-share ke teman-temannya agar malamnya lebih sendu dan tentunya bisa tidur nyenyak. Sampai bertemu di episode berikutnya.